Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan dengan Ilham, Flight Trainer Pasar Now ya. Mungkin sedikit berbeda nih tampilannya teman-teman. Biasanya kan kalau untuk penjelasan SOP ataupun materi itu kan saya share di grup ya. Biasanya untuk PDF-nya aja. Nah, di sini itu saya sertakan juga untuk videonya. Jadi mana tahu teman-teman yang mau niat baca PDF-nya mungkin nggak kelihatan, mungkin tulisannya terlalu kecil, atau mungkin yang malas baca, itu teman-teman bisa sambil dengerin saya juga untuk menjelaskan materinya. Oke, jadi kita nggak perlu lama-lama, ini saya langsung masuk aja untuk materinya. Nah, untuk di poin kali ini saya ingin menjelaskan mengenai SOP berkendara yang baik dan benar. Nah, ini wajib ya teman-teman ya. Karena seperti yang kita tahu, biasanya mungkin setiap bulannya itu dari coach atau Mas Pura itu selalu ngerekap data tilang dari pihak MPM gitu. Jadi MPM ini adalah vendor di mana kita menyewa kendaraan yang teman-teman bawa gitu. Ini khusus untuk teman-teman yang driver atau now. Jadi biasanya kalau ada kasus tilang itu mereka akan kirim datanya ke kita. Nah, nanti dari kita yang akan validasi berdasarkan data yang mereka kirim. Tapi jangan sampai ya teman-teman ya, maksud saya di sini kalau bisa kita menghindari hal tersebut akan lebih baiknya. Karena ya seperti yang kita tahu kalau misalnya ada pelanggaran untuk kasus tilang ini, pelanggaran lalu lintas ya untuk kasus tilang ini itu akan menjadi tanggung jawab driver dan MC-nya masing-masing. Jadi sebelum hal-hal tersebut terjadi ada baiknya kita jaga ya teman-teman ya, kita lebih perhatikan lagi untuk hal tersebut. Oke? Jadi ada beberapa poin, kita masuk ke kendaraan roda 4 dulu. Ini khusus untuk teman-teman yang bawa mobil. Itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemeriksaan kendaraan. Itu teman-teman periksa surat-surat kendaraannya untuk SIM, STNK, untuk KIR. Nah, itu teman-teman perlu untuk diperiksa. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya sempat ada surat KIR yang udah non-aktif, itu teman-teman bisa langsung follow up ke tim kita supaya nanti bisa diganti unitnya. Oke? Karena kalau misalnya teman-teman nggak periksa, itu udah kebawa ternyata kirnya udah nggak aktif, mohon maaf itu akan menjadi tanggung jawab teman-teman kalau misalnya nanti sempat ada pemeriksaan dari Satlantas dan kena tilang. Jadi saya sarankan untuk surat-surat kendaraan itu harap diperhatikan. Oke? Poin berikutnya periksa BBM. Teman-teman tahu mungkin sebelum kita berangkat harus foto dulu ya, teman-teman. Kilometer awalnya gitu, sama nanti kalau kita balik kita harus foto kilometer akhir. Periksa rem, oli mesin, air ECU dan radiator, ban dan tekanan angin. Ini penting ya teman-teman ya, ban dan tekanan angin ini jangan sampai nanti ternyata bannya kempes, itu teman-teman paksain gitu untuk bawa, ternyata di jalan akhirnya jadi bocor gitu kan. Itu kan text time juga teman-teman akan mengantarkan produknya. Sama periksa lampu depan, belakang, sen dan klakson, itu penting. AC, wiper, spion tengah dan spion tengah, kiri dan kanan dan kiri ya. Maksudnya kunci-kunci, dongkrak dan segitiga darurat. Kalau misalnya terjadi trouble di mobilnya, itu teman-teman bisa siapkan untuk kunci-kunci, dongkrak dan segitiga daruratnya. Sama periksa ban serap juga. Kalau misalnya nanti tahu-taunya teman-teman itu di tempat yang nggak ada bengkel sama sekali, kita ada ban serap, nah itu nanti kita bisa ganti di lokasi. Oke? Nah, diperhatikan juga cara berkendara mobil yang baik dan benar. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Mungkin kedengarannya sepele karena inilah nanti yang akan menyebabkan tilang. Ini laporan yang kita terima dari pihak MPM-nya. Jadi saya harapkan teman-teman itu bisa memperhatikan hal ini juga. Yang pertama, gunakan selalu sabuk pengaman karena sekarang kita udah ada tilang elektronik ya. Jadi teman-teman harus waspada. Jadi saya sarankan setiap teman-teman berkendara itu dipakai sabuk pengamannya. Oke, dipakai sabuk pengamannya. Kalau misalnya ada unit yang sabuk pengamannya nggak bagus gitu, maksudnya ada kerusakan atau yang lain, itu nanti teman-teman bisa lapor ke tim biar nanti kita cek. Oke, ikuti kecepatan arus lalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan sesuai lajur jalan. Ini biasanya di tol juga. Jadi saya harapkan teman-teman ikuti aturan tol, jangan masuk ke separator juga kalau misalnya ada trouble gitu ya di kendaraannya. Fokus dan konsentrasi, gunakan lampu sen jika hendak berbelok atau berpindah jalur. Jangan berkendara tepat di belakang mobil, motor, tetap menjaga jarak aman karena teman-teman itu membawa barang ya. Harus jaga jarak aman juga. Jangan memaksa untuk menyalip kendaraan di depan.
Jangan berkendara dalam pengaruh obat-obatan yang menyebabkan kantuk, minuman keras, dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat jadwal dan ternyata teman-teman itu dalam kondisi rada meriang atau lagi konsumsi obat, itu saya sarankan teman-teman mengkonsumsi obatnya setelah pengantarannya selesai. Alasannya kenapa? Karena di saat teman-teman konsumsi obat sebelum pengantarannya, khawatirnya nanti akan menyebabkan kantuk. Jadi saya sarankan teman-teman itu konsumsi setelah pengantarannya selesai. Oke? Jangan membawa muatan berlebih. Nah, ini nanti teman-teman bisa koordinasikan dengan tim yang bertugas kalau misalnya ada muatan yang berlebih ya. Jangan melawan arah, jangan menggunakan handphone. Nah, ini juga masuk dalam laporan tilang dari pihak MPM. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin menggunakan handphone, saran saya kalau untuk jalan-jalan protokol itu harap diperhatikan ya, teman-teman ya. Oke? Hindari blind spot, patuhi peraturan ganjil genap yang diterapkan di suatu wilayah. Jadi teman-teman misal mau ngantar ke wilayah mana, itu teman-teman bisa cek di Google ganjil genapnya di jalan apa aja gitu. Karena saya yakin mungkin teman-teman gak semuanya juga untuk penguasaan wilayahnya. Jadi mana tahu teman-teman ngantar di area-area yang ada jalur ganjil genapnya, itu nanti teman-teman bisa cek di Google informasinya. Jadi nanti teman-teman bisa cari. Yang terakhir adalah dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Ini jangan sampai kejadian ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti sempat ketahuan, mohon maaf kita akan proses hukum. Dan juga di sini kita bekerja bukan untuk ya berantem apa segala macam. Kalau misalnya teman-teman ada masalah yang mungkin dengan teman-teman tim fleet atau mungkin dengan sesama driver gitu, nanti teman-teman bisa lapor ke coach atau mungkin ke saya juga untuk bisa kita selesaikan gitu ya. Lanjut, kendaraan roda 2 ini khusus untuk teman-teman yang MC. Jadi untuk teman-teman MHC harap diingatkan kembali teman-teman MC-nya. Yang pertama, pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, kelengkapan surat-surat kendaraan, SIM dan STNK ya, harap dalam keadaan aktif, dan saya sarankan untuk teman-teman MHC diperiksa secara berkala. Jadi nanti teman-teman tanya aja gitu, jangan sampai nanti MC-nya kena tilang di jalan, akhirnya mindset mereka pengantaran untuk pasarno yang bertanggung jawab itu di luar tanggung jawab kita. Jadi harap diperiksa ya teman-teman ya, dicek kembali untuk teman-teman MC-nya. Periksa BBM, jangan sampai nggak ada bensin sebelum kita berangkat. Rem depan belakang ini penting, oli mesin, ban dan tekanan angin, lampu depan belakang, sen dan klakson gitu ya. Fungsi stang, kekencangan rantai roda atau belt CVT-nya khusus untuk yang matic, sama periksa spion kanan dan kiri. Oke? Nah, untuk kelengkapan surat-surat itu udah saya jelasin tadi ya, teman-teman ya, ini penting diperhatikan juga. Serta cara berkendara motor yang baik dan benar. Nah, ini juga wajib untuk diperhatikan. Yang pertama, gunakan helm dan jaket. Untuk sementara waktu, helm dan jaket dari Pasarnau itu belum kita adakan ya, teman-teman ya. Belum ada unitnya. Jadi, ini juga terus di follow up oleh tim. Mudah-mudahan ke depan kita udah punya helm dan jaket sendiri. Jadi, sementara waktu, teman-teman gunakan helm dan jaketnya masing-masing. Tentunya dengan standar SNI dan jaketnya kalau bisa yang tebal ya, teman-teman ngantarnya karena pagi. Yang kedua, ikuti kecepatan arus lalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan sesuai dengan lajur jalan, fokus dan konsentrasi, gunakan lampu sen jika hendak berbelok atau berpindah jalur, jangan berkendara tepat di belakang mobil atau motor, tetap menjaga jarak aman ya. Jangan memaksa untuk menyalip kendaraan di depan. Nah, ini penting untuk teman-teman MC karena kita bawa tas ya, kita bawa saddlebag. Ini harap diperhatikan ya kalau untuk nyalip-nyalip. Jangan berkendara dalam pengaruh obat-obatan seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan membawa muatan berlebih. Kalau misalnya muatan yang teman-teman bawa itu udah banyak banget untuk satu POD, itu dari MHC bisa dipoto. Atau teman-teman Depok itu bisa dipoto karena kemarin tuh sempat ada laporan gitu ya, bahwasanya itu bawa barangnya udah overload banget. Karena itu kita khawatir pertama untuk keselamatan teman-teman, kedua untuk barang kita. Jadi saya sarankan kalau misalnya ada barang yang overload untuk satu POD, itu teman-teman foto seberapa banyak barangnya, nanti teman-teman lapor ke tim, biar nanti kita akan cari jalan keluarnya dari tim. Oke, mana tahu ditambahan satu titik lagi atau yang lainnya. Jadi saya sarankan teman-teman jangan lupa untuk dilaporkan. Jangan melawan arah, jangan masuk jalur cepat ya teman-teman ya. Ini udah tentunya teman-teman juga udah tahu. Ini kalau misalnya ada rambu-rambu, motor dilarang masuk, teman-teman jangan masuk ke jalur cepatnya ya.
Menggunakan handphone, ini saya sarankan teman-teman untuk handphone ya, itu kalau bisa ada holdernya ya. Jadi jangan handphonenya dipegang, teman-teman bawa stangnya satu tangan gitu ya. Itu jangan, bahaya juga. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman ada holder handphone untuk penunjuk maps, itu nggak apa-apa. Jangan melalui trotoar, jangan arogan dalam berkendara, hindari blind spot, gunakan knalpot standar. Di sini kita nganterin barang, kita bukan balap ya. Dan juga yang terakhir, dilarang membawa senjata tajam. Nah ini senjata tajam, senjata api, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Ini penting ya untuk MHC, itu harap diperhatikan, selalu diperhatikan MC-nya. Jadi kalau misalnya sempat ada kedapatan, itu teman-teman tindak dengan tegas dan juga bisa dilaporkan dengan tim. Oke? Karena seperti yang kita tahu, untuk kasus tilang yang terjadi akan menjadi tanggung jawab dari driver dan MC. Oke, kita udah sepakat ya untuk mengenai hal ini. Jadi sebelum hal untuk tilang apa segala macam terjadi, ada baiknya kita prepare terlebih dahulu supaya nanti teman-teman nggak bayar lagi untuk sanksi tilang ini. Oke, sayang juga ya teman-teman, lumayan itu untuk sanksi tilangnya. Oke, itu aja yang saya sampaikan untuk SOP berkendara. Jadi kalau misalnya sempat ada yang keliru, teman-teman nanti bisa sampaikan ke saya juga. Kalau misalnya ada penyampaian keliru atau yang nggak jelas, itu teman-teman bisa japri aja. Untuk di jam kerja itu saya juga ada di ruangan, jadi nanti teman-teman bisa masuk ke ruangan, bisa ketemu saya, coach atau Mas Pura juga. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman, selamat siang.